Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, anak-anak semuanya, hari ini bertemu sama Ustadz Marno. Ya, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa belajar hari ini? Yaitu tentang rumah. Ya, anak-anak semuanya punya rumah, ya, dan semua makhluk Allah, ya, semua hewan juga memerlukan rumah karena rumah adalah tempat untuk berlindung. Ya, kali ini Ustadz Marno mau bercerita tentang rumah. Ya, rumah apa ya? Ada rumah yang bisa berjalan. Nah, yuk sekarang kita tepuk anak soleh dulu, ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Anak Islam masuk surga asal tidak syirik. Yes. Oke. Nah, hari ini teman-teman semuanya, ceritanya adalah seperti ini. Pada waktu itu, di sebuah hutan belantara, banyak sekali yaitu binatang-binatang yang sedang mencari makan, yang sedang bermain-main bersama-sama, dan semuanya adalah menjadi teman. Di hutan banyak sekali jenis-jenis binatang. Ada gajah yang sangat besar, ada kuda, ada harimau, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua binatang yang hidup di hutan itu semuanya berteman, ya. Semuanya saling tolong menolong, dan mereka ternyata sedang bermain bersama-sama. Ya, kalau anak-anak nanti kalau sudah masuk sekolah dan bisa bermain bersama-sama, tentunya senang sekali. Waktu itu semua binatang pada bermain. Ada yang kejar-kejaran, ya, ada yang main petak umpet, ada yang main lompat tali, ada yang bermain engklek. Wah, pokoknya banyak sekali, ya. Nah, teman-teman, di waktu binatang-binatang tadi sedang bermain di tanah yang sangat lapang, ya, tapi tiba-tiba muncullah awan hitam. Yang tadinya langit cerah, ya, langit bersih, ternyata terus muncul awan yang sangat hitam. Awan berjalan di atas sehingga awan hitam tadi menutupi langit yang cerah. Awan hitam tadi apa, anak-anak? Awan hitam ternyata mendung yang datang, ya. Mendung, sekumpulan air yang ada di atas sehingga berkumpul menjadi berat, dan akhirnya kalau udah itu akan turun hujan. Benar teman-teman, waktu mendung tadi sudah turun menjadi hujan yang sangat deras, semua binatang-binatang pada berlarian untuk berlindung supaya tidak kehujanan. Ya, si kuda, si kerbau, ya, masuk ke dalam kandangnya, si burung masuk ke dalam sarangnya, ya. Semuanya binatang-binatang itu masuk menyelamatkan diri, berlindung di dalam rumahnya. Tetapi ada satu binatang yang kecil, binatang yang lembut, binatang yang halus, ya, kulitnya halus. Dia berjalan, jalannya tidak secepat binatang-binatang yang lain. Apa itu? Yaitu seekor siput
yang sedang kehujanan. Nah, si siput waktu itu teman-teman belum punya rumah. Rumahnya belum ada nih. Ya, padahal siput itu kulitnya lembut, ya. Ya, dia nggak bisa berlari. Dia jalannya melata, yang menggunakan otot-otot yang ada di bawah sini, dua perutnya ini. Dia berjalan. Dia kehujanan, dia kedinginan. Sedangkan binatang-binatang yang lain sudah masuk ke dalam rumahnya masing-masing, ya, mencari tempat berlindung. Nih, si siput ini kehujanan sehingga sampai kedinginan. Akhirnya si siput berlindung di bawah sebuah batu yang sangat besar. Dia beristirahat karena dia capek, ya. Tapi walaupun dia berlindung di bawah batu yang sangat besar, dia masih kedinginan, teman-teman, ya. Akhirnya teman-teman gimana? Hujannya reda, hujannya berhenti, ya. Tapi tanahnya masih becek, masih basah. Kemudian si siput ini melanjutkan perjalanan lagi. Dalam hatinya, aku harus punya rumah supaya aku bisa berlindung. Karena rumah adalah tempat untuk berlindung. Si siput berjalan terus. Tak lama kemudian, si siput menemukan sebuah lubang yang ada di dalam tanah. Ini ada lubang di dalam tanah. Coba akan aku lihat. Si siput melihat lubang itu dan akhirnya si siput masuk ke dalam lubang yang ada di dalam tanah tadi. Dia merasa nyaman bahwa lubang itu bisa dijadikan sebagai rumahnya si siput. Kemudian si siput itu istirahat, dia ingin tidur, ya. Aku mau tidur dulu, aku capek. Sekarang aku sudah menemukan rumah, aku bisa berlindung. Rumah ini nyaman sekali, lubang ini nyaman sekali. Sekarang aku mau tidur. Kemudian si siput tidur. Baru beberapa saat si siput tidur, datanglah seekor tikus. Tikus tanah. Dia masuk ke dalam lubang yang ditempati oleh si siput tadi. Siapa yang ada di dalam ini? Kata si tikus. Ini aku, si siput. Kenapa kamu masuk di dalam rumahku? Kata si tikus. Oh, ini rumahmu ya? Saya kira nggak ada yang punya. Maka aku masuk ke dalamnya dan aku sempat tidur di dalamnya. Ini adalah rumahku. Aku juga mau istirahat. Sekarang siput, kamu boleh keluar. Kalau satu lubang ini buat berdua, tidak bisa, terlalu sempit. Ayo kamu keluar dulu. Akhirnya si siput pun pergi dari rumah si tikus tadi, lubang tadi. Dia berjalan lagi. Ya sudah, kalau begitu aku mau mencari rumah yang lain. Akhirnya si siput jalan terus. Nah, kemudian teman-teman, si siput sampai di sebuah pohon yang sangat besar. Ya, dia melihat ke atas. Kata si siput, barangkali di dalam lubang pohon ini bisa aku jadikan sebagai rumah. Si siput melihat batang pohon itu ada lubangnya, teman-teman. Kemudian si siput menaik di atas pohon, mencari lubang, ya, yang ada di batang tadi. Dia langsung, ini ada lubang, aku masuk aja. Di lubang tadi, teman-teman, si siput masuk dan dia juga istirahat lagi. Karena tadi belum sempat, tidurnya nyenyak belum sempat. Akhirnya dia kembali istirahat. Sebelum dia memejamkan mata, ada suara yang sangat keras sekali. Seperti orang mengetuk pintu. Tak, 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 tak. Ternyata teman-teman, yang mengetok-ngetok tadi adalah seekor burung, namanya burung pelatu. Si siput pun keluar.
karena merasa bising, merasa berisik, si siput keluar dan akhirnya, siapa yang ketuk-ketuk pintu? Oh, kamu burung? Iya, aku burung pelatuk. Akulah yang mempunyai lubang di atas pohon ini. Kenapa kamu ada di dalam rumahku? Kata si burung pelatuk. Loh, ini rumahmu ya? Iya, ini rumahku. Akulah si burung yang membuat lubang di dalam pohon ini. Akhirnya teman-teman, si siput pun keluar dari rumah si burung pelatuk dan dia mencari rumah yang lebih nyaman lagi. Ya, si siput turun dan berjalan terus sehingga si siput sampai di pinggir sungai. Dia berjalan sampai menurus sampai sungai. Nah, akhirnya teman-teman, si siput pun menemukan sebuah benda yang berbentuk aneh. Seperti ini. Apa ya ini ya? Ternyata benda ini adalah cangkang. Cangkang itu apa? Cangkang itu ya sebuah benda yang berlubang, yang terbuat tipis sekali, ya, bentuk tipis, tapi bisa dimasukin oleh binatang yang kecil. Nah, si siput pun datang. Wah, ini ada lubang. Sekarang ini bisa aku buat sebagai rumah. Maka si siput pun mengetuk si cangkang tadi. Ada orang di dalamnya. Ada yang nempati di dalamnya. Ternyata tidak ada. Kemudian si siput pun mengangkat si cangkang tadi dan dipakainya sebagai rumahnya. Kalau begitu, cangkang ini akan aku buat sebagai rumah. Nah, teman-teman, nih seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, si siput sudah menemukan rumahnya, yaitu sebuah cangkang yang dijadikan rumahnya. Dan cangkang ini selalu menempel di badannya si siput. Kemanapun si siput pergi, cangkang pun akan dibawa untuk kemana saja ia pergi. Jadi teman-teman, rumah berjalan itu adalah rumahnya si siput. Ya, teman-teman tahu kan siput? Nah, sampai sekarang siput mempunyai cangkang, gunanya untuk berlindung. Kalau ada bahaya, si siput pun masuk ke dalam cangkang atau ke dalam rumahnya. Nah, itulah teman-teman cerita kali ini ya, tentang si siput mempunyai rumah yang bisa berjalan. Ya, coba sekarang tugas untuk anak-anak, lihat dan cari kira-kira binatang apa saja yang mempunyai cangkang, yang mempunyai rumah bisa berjalan. Ya, nih kita kasih tahu ya, ada si siput, ada bekicot, ada ada kura-kura, dan ada keong. Nah, coba nanti ditulis siput, bekicot, kura-kura, dan keong. Oke? Anak soleh pasti bisa. Sekian dulu cerita dari Ustadz Marno. Apabila ada salah kata, Ustadz Marno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan tetap belajar. Sayang mama papa, selalu tafid, tidak lupa sholat. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.